Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu yang dimana kita membahas kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Di sini kita berhenti kemarin sampai ba'athallahu bin nizarati 'ala syirki wa bin da'wati ila tauhid. Kemudian kemarin juga kita masuk ke dalam surat Al-Muddathir yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dengan surat ini. Ayat pertama sampai ayat kelima yang turun di rumahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Khadijah, zammiluni dazziruni untuk menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menutup sampai tidak terlihat, karena Rasul habis melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Maka turunlah surat Al-Muddathir 1 sampai 5. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. 5 ayat yang membawa atau mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yang dimana surat Al-Muddathir ini adalah surat yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi tauhid kepada umat dan menjauhi kesyirikan. Wasiyabaka fatahhir. Pertama wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu maka agumi. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan wasiyab ini maknanya bukan siap secara baju. Siap secara bahasa namanya baju, tapi di sini maksudnya adalah baju kita. Walibasul taqwa dzalika khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, libas taqwa, baju takwa, maksudnya ketakwaan kita itu lebih baik daripada sekadar baju yang kita gunakan. Maka wasiyab ini juga maknanya adalah amal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiyabaka fatahhir, maka bersihkanlah amal-amal kalian dari kesyirikan. Bersihkanlah amal-amal kalian dari kesyirikan. Warujza fahjur, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menjauhi dan menghajar dari kesyirikan atau asnam yang disembah oleh orang musyrikin. Maka di sini 5 ayat ini untuk menegakkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, untuk menegakkan tentang masalah tauhid dan membumiakan kesyirikan yang ada. Maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala muallif rahimahullah ta'ala, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Maka dengan hal inilah yang beliau bawa, yang tadi disebutkan dengan masalah tauhid, beliau membawa permasalahan tauhid ini, mendakwahi tauhid ini selama 10 tahun di Mekah. Dan tidak banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang turun ketika di Mekah. Bahkan ketika itu belum ada salat 5 waktu. Di 10 tahun awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, belum ada syariat seperti saum bulan Ramadan, belum ada zakatul mal, belum ada lagi nanti haji, belum ada salat 5 waktu. Dan belum ada syariat-syariat yang besar yang lainnya. Karena syariat-syariat yang ada itu kebanyakan semuanya keluar
atau baru diperintahkan ketika Rasulullah SAW di Madinah, atau sebelum beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Tapi selama 10 tahun ini beliau menyebutkan akhadha ala hadza 10 sinina yad'una ila tauhid. 10 tahun awal ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka Rasulullah SAW fokus untuk mendakwai tauhid dan memperbaiki akhlak kaum Quraisy ketika itu. Memperbaiki akhlak dan tauhidnya mereka. Fokus selama 10 tahun. Walaupun di sana ada syariat, beberapa syariat yang sedikit. Seperti diwajibkan sholat malam, kemudian diwajibkan puasa di hari Asyura, ataupun yang lain-lainnya. Tetapi 10 tahun ini sibuknya Rasul dengan para sahabat hanya menjelaskan tentang tauhid, tentang makna tauhid, tentang makna la ilaha illallah, dan menjauhkan dari kesyirikan. Itu saja yang dibahas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu yang dibahas oleh para sahabat dengan memberikan motivasi surga dan juga memberikan ancaman dengan neraka, dan juga memberitahu tentang permasalahan bahwa nanti ada hari akhir, bahwa nanti ada hari pembalasan, bahwa nanti ada hari pembalasan. Sekarang kita beramal, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 tahun ini Rasul sallallahu alaihi wasallam fokus untuk mendakwakan tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Maka kita sangat beragam. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy sendiri itu sangat beragam. Sangat beragam. Kesyirikan mereka itu sangat beragam. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, dan bahkan ada yang menyembah alat giling roti gandum. Yaitu ketika Lat, kan kita tahu ya, ada beberapa sesembahannya orang-orang musyrikin yang besar. Ada beberapa sesembahan orang musyrikin yang besar. Pertama Al-Hubal. Hubal sesembahannya orang musyrikin Quraisy. Sesembahan terbesar orang musyrikin Quraisy adalah Hubal. Sesembahan yang paling besar dari orang Quraisy adalah Hubal. Hubal ini patung yang mereka beli, yaitu yang dibeli oleh Amr bin Luhai ketika di Syam. Ketika ke Syam, dia memberikan patung yang namanya Hubal. Maka itu Tuhan terbesarnya orang Quraisy. Tuhan terbesar orang Quraisy Hubal. Patung seperti itu. Kemudian Tuhan terbesarnya orang Taif Lat. Lat. Apa Lat? Lat itu sebuah alat giling gandum yang biasa digiling oleh seseorang yang soleh untuk jamaah haji, dan itu disembah. Berarti bukan patung, cuma alat. Ya, nanti yang menghancurkan adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Diperintahkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan alat tersebut. Lat. Jadi orang Taif menyembah alatnya, dan juga orang Taif juga ada yang menyembah orang solehnya, Lat, yang senantiasa menggiling gandum. Dan juga ada juga yang menyembah pohon. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza itu pohon. Pohon yang dimana pohon tersebut seolah-olah bisa berbicara karena ada setannya. Pohon itu berbicara karena di dalamnya ada setannya. Maka ketika Fathul Mekah, karena Uzzah ini letaknya di luar kota Mekah, karena antara Mekah dengan Taif, maka Khalid bin Walid diperintahkan untuk menghancurkannya. Maka ketika itu Khalid bin Walid menebang pohon tersebut dan kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, telah aku hancurkan Uzzah. Maka jawaban Rasul, irji' fa innaka lam tantahi. Pulang kau, kembali lagi, kan belum selesai.
Karena Uzzah selain pohon tadi, kenapa mereka itu bisa menyembah pohon tersebut? Karena pohonnya dianggap keramat dan bahkan pohon itu bisa berbicara. Yang berbicara adalah setan wanita. Maka ketika Khalid balik lagi, maka Khalid mendapatkan ada setan wanita yang akhirnya dibunuh oleh Khalid, kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa telah aku selesaikan permasalahan Uzzah. Maka Rasul ketika itu berkata, iya, engkau telah menyelesaikan Uzzah. Engkau telah menyelesaikan tentang Uzzah. Uzzah pohon. Kemudian juga Tuhannya orang Yathrib. Tuhannya orang Yathrib ada Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatul ukhra. Manat adalah batu yang besar yang di antara kota Madinah dengan kota Mekah. Yang di mana orang Madinah, Yathrib ini atau orang Aus dan Khazraj ketika ingin haji atau umrah, maka mereka akan sembah batu tersebut kemudian baru haji. Baru mereka berangkat haji. Ketika setelah berangkat haji, maka mereka sa'i. Makanya orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib ketika mau sa'i, ketika haji bersama Rasulullah SAW, mereka terasa berat. Karena dulu kita sa'i ini untuk mengagungkan Manat. Ini untuk mengagungkan Manat. Maka sampai turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguh Safa dan Marwah itu juga bagian dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya setelah itu orang Yathrib atau orang Madinah, orang Ansar, maka mereka tidak berat lagi untuk melakukan sa'i karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwa itu juga syariat Islam. Tinggal dibuang kesyirikan yang ada. Tinggal dibuang dari tergantungnya mereka dengan Manat. Tergantungnya mereka dengan Manat. Dan juga di antara mereka ada yang nyembah makanan. Ada yang nyembah makan tamr. Ada yang nyembah roti. Mereka bentuk roti berwujud. Kemudian setelah itu ketika dia lapar maka dia dimakan. Ada yang kurma ditumpuk. Kemudian juga Ikrimah juga ada juga batu yang disembah. Ketika dapat batu yang cakep, yang batu yang indah diambil, disembah. Kemudian setelah jalan lagi, ketika mendapatkan batu yang lebih indah daripada batu yang pertama, maka batu yang awal dibuang, diambil batu yang kedua dan disembah. Jadi sangat beragam kesyirikannya orang-orang musyrikin. Sangat beragam kesyirikannya orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW menjelaskan itu semua selama 10 tahun. Fokus selama 10 tahun untuk menjelaskan ahli syariat-syariat yang lain belum banyak turun. Syariat-syariat yang lain belum banyak turun. Bahkan syariat jihad pun tidak ada. Jihad belum ada. Jihad belum ada ketika itu. Bahkan ketika Khabbab bin al-Arat datang kepada Rasulullah SAW, bukankah sekarang waktunya ya Rasulullah engkau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Khabbab ini sudah disiksa dengan siksaan yang tidak bisa kita pikirkan. Besi panas dipanaskan sampai merah, kemudian panas besi tersebut ditempelkan kepada anggota tubuhnya Khabbab sampai hilang warna merahnya. Datang ke Rasulullah SAW, sekarang itu waktunya Rasul untuk berdoa. Maka Rasulullah enggak, suruh sabar. Tetap suruh sabar. Karena belum ada perintah untuk jihad ketika itu. Tapi suruh untuk sabar dan belum ada perintah untuk jihad. Karena belum banyak syariat di tahun-tahun awal Rasulullah SAW diutus. Makanya beliau di sini menegaskan, akhadha ala hadza 10 sinina yad'una ila tauhid. Maka 10 tahun awal itu permasalahan tauhid saja. Permasalahan tauhid, permasalahan akhlak yang digembleng oleh Rasulullah SAW. Tauhid, akhlak dan mentalnya dan keimanan yang dalam. Kalau tauhid berarti menyambung keimanan dan akidah. Itu yang digembleng oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah 10 tahun ini beliau menyebutkan wa ba'dal ashar urija bihi ila samai wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin. Baru setelah 10 tahun tadi, 3 tahun akhir, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah,
Baru di sana Rasulullah urija bihi ila sama. Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulullah SAW ke atas langit dan baru di sana diperintahkan sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Bayangkan, insyaallah, satu-satunya syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk umat ini dengan secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril, dan bahkan malaikat Jibril tidak bisa ikut bersama Rasulullah SAW. Syariat apa itu? Syariat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah syariat yang sangat khusus. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mewajibkan umat ini dengan cara khusus. Syariat puasa Rasulullah SAW di bumi, malaikat Jibril menurunkan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian syariat yang lainnya, azan di bumi, syariat haji di bumi melalui malaikat Jibril. Tapi untuk syariat salat enggak. Urija bihi ila sama. Rasulullah SAW sampai diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala baru menegaskan kepada Muhammad, telah wajib bagi umatmu salat. Telah wajib bagi umatmu salat. Maksud beliau sini urija bihi ila sama, itu kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj. Yang pertama Rasulullah SAW diisrakan dari Mekah ke Madinah ke Aqsa. Kemudian setelah dari Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW diangkat atau diajak pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buraq. Fa ataitu bil buraq. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah Khadijah, maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril datang dengan buraq. Wa huwa dabatun abyad tawil fawqa al-himar wa duna al-baghl. Kata Rasulullah SAW, dia itu adalah sebuah hewan yang melata, sangat putih, hewan putih, dan juga dia tinggi, tawil, panjang. Tapi maksudnya panjang di sini di atas himar, tapi tidak tinggi, lebih tinggi daripada bighal. Tidak tinggi daripada bighal. Jadi dia di antara himar dengan bighal. Jadi nggak tinggi-tinggi banget. Jadi buraq ini nggak tinggi-tinggi banget. Karena Rasulullah menyifati sini fauqal himar wa dunal bighal. Kemudian akhirnya ketika dibawa ke Masjidil Aqsa. Dibawa ke Masjidil Aqsa, kemudian di sana Rasulullah SAW sholat dengan para anbiya. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW keluar, dan di sana Rasulullah SAW kembali dibelek dadanya. Dibelek kembali dadanya oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu dibuanglah bagian syaitan. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai permasalahan pembelekan, maka Rasulullah diberikan 2 ina. Maka di sini disebutkan faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Maka Rasulullah SAW itu diberikan 2 bejana, 2 gelas, 1 gelasnya isinya khamr, 1 gelas isinya susu. Fakhtartu al-laban. Maka Rasul menyebutkan, saya milih susu. Faqala Jibril, ikhtarta al-fitra thumma urija bihi ila sama. Maka kata malaikat Jibril, engkau telah mengambil fitrah.
Dan kalau seandainya Rasulullah SAW itu ngambil yang khamar, maka niscaya umatnya akan banyak minum khamar. Kenapa di sini dikasih dua oleh malaikat Jibril, khamar dengan laban? Apakah khamar itu boleh diminum? Apakah khamar boleh diminum? Boleh diminum? Khamar? Boleh. Ketika itu boleh. Belum ada tentang larangan. Makanya malaikat Jibril memberikan dua itu. Tidak mungkin malaikat Jibril menyodorkan sesuatu yang maksiat. Karena khamar belum dilarang. Kapan larangan khamar? Nanti di Madinah. Larangan khamar baru nanti ada di Madinah. Jadi ketika ini Isra dan Mi'raj belum ada pelarangan khamar. Makanya malaikat Jibril mendatangkan dua itu. Mendatangkan dua minuman tersebut. Mana dalilnya menyebutkan belum ada pelarangan khamar ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikah? Jelas. Ali bin Abi Thalib menikah di Madinah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah itu di Madinah. Tapi ketika itu Ali kan ngadu kepada Rasulullah SAW bahwa satu-satunya ontaknya disembelih oleh Hamzah. Satu-satu ontaknya disembelih oleh Hamzah. Dan ketika itu Hamzah dalam keadaan mabuk. Karena belum ada larangan secara tegas untuk melarang minum khamar. Maka di sini diberikanlah tersebut. Tapi Rasulullah memilih susu. Maka disebutkan oleh malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Maka Rasulullah SAW diangkat ke atas langit, dan di setiap langit itu akan bertemu dengan Nabi sampai langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ibrahim nanti malaikat Jibril mengangkat lagi ke atas. Kemudian malaikat Jibril tidak bisa, nggak sanggup. Kemudian Rasulullah SAW jalan sendiri ke atas. Kemudian setelah jalan ke atas, maka Rasulullah SAW diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 50 waktu. Awal pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu. Fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Maka setelah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan peraturan-peraturan, perintah-perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Kemudian setelah salat 50 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Setelah turun, bertemulah, sebelum turun sampai ke bawah bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Karena Nabi Musa penjaga langit ke-6. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata, Nabi Musa ini orang yang sangat haus dengan ilmu. Nabi yang sangat terkenal dengan hausnya dengan ilmu. Walaupun semua para nabi begitu sifatnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam ini terkenal dengan hausnya ilmu. Makanya Nabi Musa itu kan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada aku? Maka ditunjukkanlah bahwa Khidir lebih berilmu daripada Nabi Musa di satu bidang ilmu. Maka Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir. Maka di sini Nabi Musa berkata, "Ma farada rabbuk ala ummatik." Apa yang diwajibkan oleh Rabbmu untuk umatmu? Maka Nabi Muhammad SAW itu berkata 50 salat, 50 waktu salat. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak yang sangat baik. Ketika dikatakan ini Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad ketika awal itu tidak tawar, tidak ada terjadi penawaran dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan wajib 50 salat, maka Nabi Muhammad turun. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa. Yang dimana kata itu Nabi Musa udah punya pengalaman terlebih dahulu dengan Bani Israilnya. Maka ketika mendengar telah diwajibkan 50 salat, maka Nabi Musa berkata, irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif
fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Maka kata Nabi Musa, udah engkau pulang kepada Allah, kembali engkau kepada Allah, dan kau minta kepada Allah sebuah kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu kurangi salatnya. Karena umatmu itu nggak akan mampu untuk melaksanakan itu. Maka benar Nabi Musa alaihissalam. Kita nggak perlu sampai 55 waktu saja, masih banyak orang yang jarang sholat. Yang kadang sehari itu cuma satu waktu, dan bahkan ada yang satu minggu satu waktu, dan bahkan naudzubillah min dzalik satu waktu. Kan kita ada modelnya yang ibadahnya itu harian cuma hanya maghrib. Ada juga yang ibadahnya harian cuma hanya Jumat. Ada juga yang harian ibadahnya cuma tahunan, yaitu hanya ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ada di antara kita yang demikian. Saking parahnya salatnya hanya salat maghrib saja. Ada yang cuma salat maghrib saja. Ada yang salatnya cuma Jumat saja. Dan bahkan ada yang naudzubillah salatnya cuma hanya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka benar kata Nabi Musa, umatmu enggak mampu. Maka minta kekurangan, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyebutkan fa inni qad balaitu bani Israil bani Israil fa raja'tu ila rabbi fa qultu ya rabbi khaffif ala ummati ya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah, dan kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbu, kurangilah, ringankanlah untuk umatku. Maka di dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10-10. Dari 50, 40, kemudian 40 jadi 30, 30 jadi 20, kemudian jadi 10, kemudian jadi 5. Dan riwayat yang lain ada langsung dilengkap ke 5. Berarti itu diringkas. Jadi Nabi Muhammad itu telah beberapa kali bolak-balik ke atas minta keringanan. Karena ketika turun ke Nabi Musa lagi, ketemu Nabi Musa berapa? 40, naik lagi ke atas minta, kurang, nggak mampu. Kemudian turun lagi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 30, turun lagi. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sama pulang, kau belum mampu." Sampailah bilangan 5. Maka ketika dengar Nabi Musa pun 5, Nabi Musa masih berkata, "Inna ummataka la yutiquna dzalik. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfif." Maka Nabi Musa berkata, umatmu pun gak mampu. Umatmu pun pasti akan ada yang gak mampu untuk sholat sebanyak 5 waktu sehari. Maka kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kurangi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikurangi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai yang kelima, 5 waktu, kemudian Nabi Musa untuk mengatakan juga, udah engkau pulang. Engkau pulang. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi Musa, saya sudah malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berkata, innahunna khamsun shalawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin 10. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguhnya 5 waktu salat tadi diwajibkan untuk umatmu dan untuk sehari semalam itu dihitung olehku 10. Maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kali 10. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kali 10. Fadzalika khamsuna shalah. Maka demikianlah jadilah seperti 10 salat, 50 salat. Karena 5 dikali 10. Maka kembali seperti awal, yaitu diwajibkan 50 salat. Tetapi salat cuma hanya 5 waktu, tapi pahalanya seperti salat 50 waktu. Pahalanya seperti salat 50 waktu. Masya Allah, ini sebuah syariat yang begitu agung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah salat 5 waktu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Ini menunjukkan mulianya salat 5 waktu.
maka sangat dan amat merugi orang-orang yang membiarkan sholat 5 waktunya begitu saja hilang. Maka sangat sia-sia bagi orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktunya. Sholat maghribnya kah, mau sholat isya'nya, mau sholat subuh, zuhur, asar, semua sama. Kalau disia-siakan maka dia sangat dan amat merugi. Dan dia tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW datang kepada Allah untuk minta untuk kita. Ini untuk kita, bukan untuk Rasul. Ketika Rasul dikatakan 50 waktu, Rasul sanggup untuk melakukannya. Tapi Rasul juga berpikir kepada umatnya sebagaimana disebutkan Nabi Musa untuk diminta kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kemudahan. Kemudian kita enggak sholat juga, maka sungguh kita tidak beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hargai perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk datang lagi kepada Allah untuk meminta kemudahan. Maka sangat dan amat durhakanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mau sholat 5 waktu. Yang begitu mudah dan begitu pendek waktunya sebetulnya. Maka orang-orang yang membiarkan sholatnya bolong, dialah orang yang paling rugi di dunia ini. Dialah orang yang paling rugi di dunia ini. Bukan orang yang makan riba yang paling rugi, tapi orang yang meninggalkan sholat lebih rugi daripada orang yang makan riba. Orang yang meninggalkan sholat jauh lebih rugi daripada orang yang memakan riba. Kalau ada orang yang makan riba tapi tetap sholat, maka dia tidak lebih rugi daripada orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia tidak makan riba. Karena dosa meninggalkan sholat jauh dan amat lebih besar daripada dosa makan riba, dan jauh dan amat besar daripada makan daging babi. Riba ini meninggalkan sholat. Maka jangan kita anggap remeh meninggalkan sholat. Jangan mudah lisan kita ngomong, oh sholat saya masih bolong-bolong. Nggak ada. Seorang muslim, seorang mukmin itu nggak layak mudah mulutnya berkata sholat saya masih bolong-bolong. Saya lagi mulai hijrah, sholat saya masih ya sholat zuhur nanti dulu lah, asar dulu. Saya mulai dulu dari maghrib. Saya sholat maghrib, sholat yang lain nanti nyicil. Nggak bisa. Lima waktunya wajib dikerjakan dan tidak ditawar, dan nggak bisa ditawar. Mau sholat 1 waktu aja dulu, karena lagi fase hijrah. Saya kan dulu anak-anak, enggak, harus 5 waktu, harus 5 waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan 5 waktu, bukan 1 waktu. Maka tidak ada di kamus Islam sholat hanya sholat 1 waktu, 1 maghrib. Dan juga nggak ada di dalam kamus Islam orang yang mudah berkata sholat saya masih bolong-bolong. Dan lisan itu mudah sekali berkata sholat saya masih bolong. Masih mending dia berkata bolong ya bolong berjamaah. Ya alhamdulillah masih mending. Tapi kalau tadi bolongnya maksudnya sholat fardunya, maka dia sangat dan amat merugi. Sangat dan amat merugi. Karena tidak ada satu amal dari rukun Islam selain dari syahadatain, amal zahir selain dari syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, yang para ulama yang ada pendapat keluar dari Islam ketika hanya meninggalkan saja. Itu hanya cuma sholat. Menunjukkan apa? Beratnya meninggalkan sholat. Bukan ringan, bukan hal yang sangat ringan, enggak, hal yang sangat berat. Meninggalkan sholat bukan ringan. Nggak ada para ulama menyebutkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, hanya meninggalkan puasa Ramadan dikatakan kafir, tidak ada. Kemudian juga zakat, kemudian haji, yang hanya cuma sebatas meninggalkan saja, tidak lakukan. Tapi di dalam ibadah sholat ini ada di antara para ulama, dan mereka itu banyak. Jumhur bahkan ulama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpendapat bahwa keluarga orang ketika meninggalkan sholat. Menunjukkan apa? Sholat ini permasalahan yang sangat dan amat besar.
bukan remeh, bukan kecil yang bisa kita cicil. Nah, namanya sholat fardu, maka 5 waktu harus dilakukan. Yang boleh dicicil silakan sholat sunnahnya. Mungkin nantilah sholat tahajud, mungkin nanti sholat duha, mungkin nanti sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, mungkin nanti sholat Idul Fitri, mungkin nanti sholat Idul Adha. Nanti, yang penting saya sholat 5 waktu saya jaga. Itu baru benar. Kalau yang lain dicicil silakan. Tapi nama sholat 5 waktu nggak bisa dicicil. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, maka wajib bagi dia tetap sholat 5 waktu di waktunya. Sholat 5 waktu di waktunya. Maka hargailah Rasulullah SAW yang sudah sangat amat kasihan, sangat cinta kepada kita, yang sampai bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, meminta kekurangan, minta kemudahan untuk umatnya. Maka hargailah perbuatan Rasulullah SAW ini. Maka setelah itu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Nah, Isra dan Mi'raj, sebelum Isra dan Mi'raj disebutkan tadi dari beliau kan, wa ba'dal 'ashr, setelah 10 tahun diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka diwajibkan atau terjadi Isra dan Mi'raj. Maka setelah itu 3 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW sudah sholat 5 waktu. Jadi maksudnya sebelum 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, maka ini belum diwajibkan sholat 5 waktu. Belum diwajibkan sholat 5 waktu. Baru sholat diwajibkan 5 waktu ketika 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah baru mulai sholat wajib sholat 5 waktu. Nah, tetapi walaupun kejadian ini adalah kejadian yang begitu besar, kejadian yang begitu menakjubkan, mukjizat, termasuk mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Tapi di sana para ulama tidak ada kesepakatan untuk kapan harinya. Tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk kapan hari itu terjadi. Yang pasti setelah wafatnya Khadijah dengan Abu Thalib. Kapannya, bulan apa, tanggal berapa tidak diketahui. Dan tidak ada kesepakatan para ulama untuk menetapkan tanggal dan juga bulannya. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasul sudah menghadapi kejadian tersebut, tapi tidak dihafalkan. Menunjukkan hal itu tidak penting. Tapi yang penting adalah kejadian yang ada dalam Isra dan Mi'raj. Kejadian yang ada dalam Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dicatat dengan tinta yang sangat besar oleh para ulama hadis. Mereka catat bagaimana kewajiban sholat 5 waktu sejarah tersebut. Maka sholat 5 waktu ini harus kita lakukan dengan baik. Kemudian terjadilah 3 tahun. Setelah diwajibkan terjadi 3 tahun, kemudian Rasulullah SAW baru diperintahkan untuk hijrah. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wa ba'da setelah 3 tahun tadi sholat di Mekah, sholat 5 waktu, setelah 3 tahunnya baru hijrah. Berarti Rasulullah SAW hidup di kota Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. 10 tahun belum diwajibkan sholat 5 waktu, dan 3 tahun diwajibkan sholat 5 waktu, kemudian baru hijrah. Maka wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Dan setelah itu Rasulullah SAW baru diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan terjadi hijrah ke Madinah. Ini hijrah yang berbeda dengan hijrahnya ke kota Habasyah. Karena hijrahnya ke kota Habasyah, Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk hijrah. Tapi Rasul cuma hanya mempersilahkan untuk para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Tapi kalau ke kota Madinah, Yasrib ini, maka Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Karena kota Makkah sudah tidak kondusif untuk didakwahi. Karena setiap didakwahi maka akan terjadi sebuah pertikaian.
dan tidak akan berkembang dakwahnya Rasulullah SAW kalau tetap di Mekah. Kalau tetap di Mekah, maka baru Rasul hijrah ke kota Madinah. Setelah 3 tahun baru Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. 13 tahun di Mekah baru Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Wal hijratu, maka beliau menyebutkan wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kufur, negeri syirik ke negeri Islam. Dari negeri kufur, negeri syirik ke negeri Islam. Pertanyaannya, apakah ketika itu Madinah sudah jadi negeri Islam? Maka dikatakan hijrah. Maka jawabannya, iya, Madinah sudah menjadi negeri Islam. Karena Rasulullah SAW telah mengutus beberapa sahabat. Di antaranya ada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian juga mengutus As'ad bin Zurarah, orang Madinah, orang Ansar, untuk menemani Mus'ab bin Umair dalam dakwah. Kemudian juga ada Amr ibni Ummi Maktum, atau lebih terkenal dengan ibni Ummi Maktum, yang diperintah oleh Rasulullah juga untuk berdakwah di kota Madinah. Untuk berdakwah di kota Madinah beberapa setahun atau 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah dengan para sahabat yang lain. Maka jadilah ketika para sahabat hijrah, tidaklah didapati dalam satu rumah kecuali ada seorang yang muslim. Kecuali ada seorang yang muslim. Kecuali dalam rumah tersebut terdengar ada yang membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika negeri Madinah sudah seperti itu, maka barulah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Barulah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Karena kota Madinah sudah kondusif sekali untuk dakwah Islam. Makanya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dan nanti di kota Madinah baru Rasulullah SAW membuat sebuah kekuatan yang akhirnya nanti bisa mengalahkan kota Mekah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sebelum azan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.